Karena ternyata arsitektur atau bangunan itu nggak berhenti bicara soal pemuasan nafsu visual. Spesifik di Bangkalan, saya tuh juga pengen menghapus image atau anggapan arsitek ini hanya bisa digunakan atau dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Tata kelola tata kota, urban design itu sangat mempengaruhi terhadap kebiasaan masyarakatnya. Di Bangkalan anak mudanya ini nggak kekurangan orang-orang kreatif. Semuanya punya concern yang luar biasa. Hanya kesempatan yang nggak ada. Ini penting nih. Iya. Calon bupati yang di depan ini harus memberikan ruang kesempatan terhadap pemuda, ya enggak? Ketika dilibatkan, rasa memilikinya lebih kental, Mas. Nah, ini misalkan nanti udah terpilih nih, kita tidak diberikan ruang dan nggak usah pilih lagi deh. Oke. Tamu 0% Podcast kali ini adalah seorang founder sekaligus owner dari Kopi Kelut Bangkalan. Beliau juga berprofesi sebagai seorang arsitek. Usut temu usut menurut cerita dari teman-teman, dulu material bangunan dari Kopi Kelut ini menggunakan material bambu yang kemudian dibongkar total diganti dengan kayu. Entah apa yang ada di dalam pikiran Mas Adeng, seorang arsitek ini. Mas Adeng ini juga menjadi bagian membantu mendesain ya, bagaimana jogging lintasan lari ya. Di alun-alun Bangkalan yang saat ini sedang digarap. Berikut juga mendesain bagaimana perpustakaan Perpusda Kabupaten Bangkalan ya. Juga bagian dari sana untuk membantu di bidang arsiteknya. Ya. Langsung saja saya sapa Mas Adeng. Selamat datang di 0% Podcast. Alhamdulillah, makasih banyak sudah diundang, Mas. Ini sebuah kehormatan sih saya bisa duduk di 0% Podcast ini. Terima kasih kembali sudah meluangkan waktu untuk berkenan hadir berbincang di 0% Podcast. Saya tanya bebas boleh ya? Boleh, Mas. Apapun itu ya. Apapun. Seputar tentang arsitek. Sebisa mungkin saya jawab. Nanti saya juga akan klarifikasi, betul nggak dulu awalnya bambu kemudian dibongkar total menjadi kayu di Kopi Kelut itu. Cuma di awal yang ingin saya tanyakan, kenapa sih Mas Adeng mau jadi arsitek? Kita lihat di Bangkalan, sudut pandang persepsi dari masyarakat arsitek ini kan masih tabu, Mas. Contoh misalkan, saya punya anak 2, saya mau bangun rumah. Tanpa arsitek pun jadi tuh rumah saya. Tinggal pasrah sama kepala tukang, selesai. Butuh kamar 2, dapur sekian, selesai. Gak perlu ngeluarin budget yang katanya mahal nih. Bayar jasa arsitek. Jadi kenapa Mas Adeng memilih untuk menekuni ya profesi dan nilai yang Mas Adeng miliki di dunia arsitek ini, kenapa, Mas? Ya, saya juga memahami profesi arsitek itu juga baru-baru ini sebetulnya, Mas. Yang ternyata arsitek itu, karya dari arsitek itu bisa memberi dampak terhadap lingkungan, atau bisa dikatakan lingkungan hidup lah, yang nanti memang ke depan itu kita isu-isu lingkungan itu juga sangat erat dengan hidup kita. Artinya bagaimana merancang sebuah bangunan yang singkatnya adalah ramah lingkungan dan segala macam. Secara fungsi sih seperti itu. Terus bagaimana anggapan masyarakat terhadap arsitek? Nggak perlulah pakai arsitek. Langsung aja nih ke mandor lah, langsung aja mungkin ke pemborong lah, selesai itu. Bisa nih kita tinggal cari contoh di Google atau di Pinterest, tinggal nih nunjukkan kita maunya atau saya maunya bangunan yang seperti ini. Selesai udah. Ya, selesai. Yang ditunjukkan tampak bangunan. Terus bagaimana kita menunjukkan penataan ruangnya seperti apa? Selain penataan ruang? Karena ternyata arsitektur atau bangunan itu nggak berhenti bicara soal pemuasan nafsu visual. Kita nggak bicara arsitektur tuh nggak berhenti hanya tampak atau nggak berhenti hanya bentuk. Ternyata bentuk itu bahkan kalau di saya itu nomor sekian. Yang pertama kenyamanan,
kemudahan, kesehatan, dan keamanan, itu baru kita bicara soal bentuk atau keindahan. Berarti berbicara penghuninya juga dong. Penghuninya tentu. Erat kaitannya dengan psikologi juga dong. Orientasinya adalah siapa yang menghuni bangunan itu. Bagaimana dampak dari bangunan terhadap si penghuni. Sampai ke situ ya dipikirkan. Sampai ke situ. Jadi tidak sesederhana, ini bangunan nih mewah nih. Bangunan udah model yang sekarang nih, tapi kita di dalam nggak enak begitu kan? Nggak berhenti hanya itu gitu. Kita harus memikirkan bagaimana mungkin kalau pakai istilah yang agak ini ya, ketentraman dari keluarga itu atau keharmonisan sebuah keluarga itu juga pengaruh dari bangunannya. Jadi itu yang menjadikan salah satu alasan Mas Adi memilih untuk di dunia arsitek ini ya. Tapi ini kan di Bangkalan. Mas Adeng bisa bertahan begitu di Bangkalan dengan persepsi masyarakat ya, sebagian besar mungkin ya. Ngapain sih kita pakai jasa arsitek? Udah bangun aja selesai tuh, berdiri tuh. Penting semennya kuat begitu kan, tanahnya ini kan. Menarik. Kenapa bisa bertahan dan terus menekuni? Menarik sih Mas. Bicara soal kenapa bisa bertahan, karena juga banyak juga yang menanyakan ke saya. Teman-teman saya di luar Bangkalan, di Surabaya, di mana itu, kamu kok bisa bikin biro arsitek di daerah atau di Bangkalan misalkan? Kok bisa gitu. Sedangkan kamu sebuah biro itu butuh untuk operasional, misalkan ada gaji dan segala macam, peralatan dan segala macam, kamu butuh operasional di situ. Gitu. Kamu kok bisa? Ya buktinya saya sudah 3 tahun ini berjalan, ya bisa gitu. Ya tentu saja dengan berdarah-darah memang gitu loh. Misalkan nggak cukup untuk gaji karyawan di kantor gitu, karena ada kelut juga membantu sih Mas. Jadi kita subsidi silang gitu. Apa yang Mas Adeng cari? Karya Mas. Karena arsitek itu kepuasan seorang arsitek itu adalah ketika mempunyai karya, bahkan melebihi mungkin misalkan nilai yang hasil yang didapatkan itu nggak sebanding dengan misalkan karyanya sudah dibangun, misalkan itu kepuasan tersendiri sih Mas. Dan itu yang membuat bertahan sampai saat ini. Iya. Tidak terlena dengan profesi lain? Tidak sih, tidak. Lebih memang fokus di situ dulu. Karena rumit ya kalau kita berbicara soal arsitek ini. Panjang paku aja itu kan harus paham. Iya. Yang seharusnya pakai paku ukuran 10 cm, dia pakainya 12 cm kan berdampak juga itu. Berdampak, itu salah satu intinya unsur semua aspek dari bangunan itu kita harus paham. Bagaimana ya, kenapa tadi aku atau saya berusaha untuk mempelajari material bangunan dari apa yang saya lakukan terhadap kopi kelut, dari bambu beralih ke kayu, itu kan niat saya adalah untuk mempelajari soal material bangunan. Dijadikan malpraktek ya? Malpraktek gitu lah bisa dikatakan. Kita bahas sedikit soal kopi kelut. Iya. Kenapa dibongkar total itu Mas? Dari bambu ke kayu itu? Ya itu tadi. Niat awal memang diawali dengan pengen buka usaha. Kebetulan saya menekuni bidang arsitek pada saat itu. Kita penasaran nih bagaimana sih material alam yang itu adalah bambu itu menjadi sebuah bangunan dan bisa bertahan lama begitu. Bisa bertahan lama. Yang itu banyak digunakan oleh pendahulu kita. Orang dulu nggak pusing kalau bikin bangunan Mas, nggak perlu mikirkan bagaimana uangnya dan segala macam. Tinggal ke kebun, nebang pohon, nebang bambu, berdiri kokoh. Itu proses pembelajarannya. Ternyata bambu ini, nebang bambu aja itu ada masanya, ada periodenya. Ada bulan-bulan tertentu. Ada bulan tertentu. Orang terdahulu mendalami soal itu ternyata kita ini terlalu sombong terhadap orang-orang yang terdahulu kita. Kita menganggap orang terdahulu adalah orang yang kuno dan segala macam. Ternyata mereka yang lebih dulu menyadari akan hal itu. Kalau yang waktu itu asal bambu aja dipakai. Asal bambu. Tidak nebangnya kapan, periodenya kapan, saya nggak mikirkan. Mudah enggaknya nggak mikirkan, asal beli dapat bambu dikirim lah, nggak ngerti nih bambunya itu bagaimana, dibangun lah.
ya terjadilah banyak hewan apa itu istilahnya bubuk ya kalau kata orang karena sini. mungkin salah nebang ya, Ya. di pas bulan-bulan tertentu ya. Betul. Jadi sampai ke detail itu dipikirkan ya. Betul Mas. Kemudian diganti total. Diganti Dan total. nggak mikir itu rugi berapa. Ya nggak mikir karena ya itu tadi kita pengen Berkarya. eksplorasi, berkarya, Eksplorasi, gitu ya. pengen mengerti bagaimana sih sifat dari material bambu, dan kebetulan juga dari bambu ada lagi nih material alam yang lain, kayu nih. Gila. Ya nggak langsung sih Mas. Artinya kalau langsung dengan volume yang sebanyak itu nggak kuat juga biayanya. Jadi Gila. ada duit 1 kubik beli dulu dikumpulkan dan segala macam. Bisa cek nanti ya di Kopi Kelut ya. Sekarang udah ganti kayu semua. ya? Kayu total. Gila nih. Kadang kalau nggak gila kita nggak mengerti gitu. Ada yang bilang kayak gitu nggak, Mas? Kok bisa gitu sih? Ada Mas, tentu saja ada. Kamu nggak ngerubah aja tetap bambu, kamu sudah bisa menghasilkan penghasilan dari situ, mendapatkan penghasilan dari jual kopi dan segala macam tanpa memikirkan dan bangunanmu itu seperti apa. Nah, Tapi tidak sesederhana itu Gitu bagi Mas ya, Ade. ya. Jadi memang ya masih banyak nih kadang saya pribadi menemukan teman-teman yang punya kemampuan luar biasa, tapi dia itu kadang masih ragu, Mas Ade. ya. Ini benar-benar kemampuan saya nggak? Saya udah bener nggak menekuni di bidang ini nggak? Itu masih banyak. Sehingga ketika kita lambat mendeklarasikan kepada diri kita kemampuan ini, kalah start kita Betul. dengan orang-orang yang sudah mendeklarasikan dan meyakini. Ya. Nah, kalau menurut Mas Ade, bagi teman-teman yang saat ini masih terombang-ambingkan dengan pilihan tujuan hidupnya, apa sih yang harus mereka lakukan? Ya kalau dari sisi ini dilihat dari Keluar dari arsitek satu senti aja. keluar ya. Iya. Saya tertarik karena begini Mas Adeng, arsitek itu bagi saya satu profesi dan pekerjaan yang sangat rumit sekali. Ya mungkin ada juga yang beranggapan seperti itu. Itu anggapan saya. Ya. Dan saya Ada juga yang beranggapan keng lah gambar detok masa segini biayanya gitu. Mau sampai ketebalan semen berapa, campuran ini berapa, panjang ini berapa, itu kan harus dipikirkan dengan cermat dan matang juga. Harus. Betul itu. Walaupun sebetulnya secara keilmuan kalau kita bicara bagaimana struktur, bagaimana dimensi kolom balok itu lebih spesifik ke orang sipil atau orang teknik sipil. Kita itu lebih kepada merancang bangunan, bagaimana bangunan itu bisa nyaman, ya kan, bisa aman, bisa sehat, juga bisa kemudahan itu dalam artian kita mau mengakses ruang selanjutnya itu mudah. Oke. Aksesnya bagaimana, Tadi sirkulasi. pertanyaan saya itu keluar 1 senti aja dari Ya. pembahasan soal arsitek nih. Kita sambil ngerokok lah. Apa nih yang harus teman-teman lakukan nih? Yang masih ragu-ragu terhadap kemampuannya untuk dideklarasikan dan ditekuni, yang masih terombang-ambingkan. Iya. Apa nih yang harus dilakukan biar segera mendeklarasikan minimal pada dirinya sendiri nih dulu? Minimal pertama mungkin memahami dirinya, Mas. Artinya dia paham nih terhadap dirinya sendiri. Dia mau kemana, dia di mana dan segala macam. Mengerti posisi mungkin lah ya. Akhirnya dari mengerti itu dia bisa mendalami apa yang dia tuju itu. Ada juga yang masih memikirkan terlalu fokus dengan nanti kalau aku di sini tuh nggak seberapa hasilnya sedikit dan segala macam. Jadi dia masih bimbang nih, aku kesana aja lah yang mungkin lebih menghasilkan gitu. Beda lagi dengan ketertarikan terhadap apa, kita fokus di situ. Kita mempelajari dengan fasih tentang hal itu, luar dalam dan segala macam. Masalah hasil dan segala macam nanti kan akan menjadi dampak dari kita mendalami hal itu gitu kan. Akan ngikut ya, kan? Akan ngikut, akan ngalir aja, sudah nggak usah hasilnya bagaimana. Karena kita akan tertahan ketika kita lebih memikirkan apa nanti hasilnya ketika kita berbuat ini gitu. Menjadi faktor bisa bertahan itu salah satunya memang dari anggapan arsitek mahal lah dan segala macam. Tapi
setelah dipikir Mas, sebetulnya mahal enggaknya itu kan tergantung apa yang klien dapatkan. Oke. Ya kan, karena kita bergerak di bidang jasa pelayanan. Ketika apa yang didapatkan itu dirasa seimbang, oke lah investasi di nge-hire arsitek gitu. Bagi yang punya uang, bagi saya yang pas-pasan tapi saya pengen pakai Gitu. jasanya. Ya, itu memang tantangan deh, bukan apa ya? Ya tantangan lah bagi kita di Barangkali ada kemudahan Bangkalan. gitu buat saya. Ada Mas. Ini direkam loh. Sudah apa? Ini memang di spesifik di Bangkalan atau khusus di Bangkalan. Saya tuh juga pengen menghapus image atau anggapan arsitek ini hanya bisa digunakan atau dipakai Menengah ke atas. oleh kalangan menengah ke atas. Anggaplah kalau bisa dikatakan orang yang berduit gitulah ya. Oke. Yang akhirnya wah, arsiteknya harus kaya dulu baru bisa pakai jasa arsitek. Nah, Oke. saya tuh pengen menghapus stigma itu atau anggapan itu. Dengan cara apa? Tujuannya adalah sebisa mungkin arsitek bisa dirasakan oleh semua kalangan. Caranya gimana? Saya menengah ke bawah nih. Caranya ya menyesuaikan dengan klien itu, kemampuannya seperti apa, kemampuan bayarnya seperti apa. Misalkan kalau kita bicara soal biaya ya. Saya di kantor saya, di biro arsitek saya nerapkan metode pembayaran dengan cicilan, Mas. Serius? Gitu. Iya. Ini direkam ya. Cicilan, Mas. Betul, Apa betul. karena saya tanya begitu, Mas? Enggak. Boleh dicek nanti. Emang ada program kayak gitu? Boleh. Ada beberapa klien yang sudah jalan dengan cicilan. Metodenya seperti apa atau mekanismenya seperti apa? Kita nggak pengen menurunkan grade jasa arsitek itu berapa. Tetap dengan karena ada standarnya Mas dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Itu ada standarnya. Memang kita masih ngambil di bawahnya dari standar karena kita harus menyesuaikan juga dengan daerah yang kita tempati. Tapi nggak rendah-rendah banget gitu kan. Tapi bisa dicicil. Bisa dicicil. Bagaimana? Misalkan klien ini kemampuan bayarnya setiap bulan seperti apa, Mas? Ini kita bicara cicilan bulanan ya. Misalkan punya penghasilan 3 juta lah ya satu bulan dari penghasilannya. Terus kebutuhan rumah tangga, misalkan dia sudah berkeluarga, perlu nabung lah, perlu belanja bulanan dan segala macam. Sisalah dari 3 juta itu 500.000 per bulan. Ya sudah, cicilah setiap bulan 500.000. Bisa kayak gitu. Bisa. Dari jumlah total yang harus dibayarkan. Yang saya cari ini nih. Ya itu akhirnya saya berpikir ke situ Mas. Oke. Biar arsitek tetap bisa dirasakan oleh semua kalangan. Oke, baik. Gitu. Sekarang saya ingin Mas Adeng berkomentar. Saya kan bebas kan mau tanya apa aja kan? Bebas ya Mas. Ya, saya ingin Mas Adeng berkomentar terkait dua tempat di Kabupaten Bangkalan. Satu stadion, Ya. dua Taman Paseban. Saya minta dari Stadion Bangkalan dulu. Diakui atau tidak, diapresiasi atau tidak langkah Pak PJ Bupati Bangkalan ini yang sekarang ini Pak Arief ya, Pak Arief. dengan penataan PKL Ya, gitu. ya. Itu bagus kalau menurut saya, lebih rapi gitu. Ya, Bagaimana komentar Anda tentang stadion? Dan Memang- sudut pandang arsiteknya. memang begini Mas. Kalau kita bicara ini urban design ya, atau tata kelola tata kota, Oke. urban design itu sangat mempengaruhi terhadap kebiasaan masyarakatnya, atau apa ya, desain bangunan atau fasilitas publik itu bisa mempengaruhi kebiasaan dari masyarakatnya. Misalkan parkir sembarangan dan segala macam. Ketika kita desain atau dirancang atau ditata sedemikian rupa, itu bisa merubah kebiasaan mereka. Oke. Yang awalnya sembarangan segala macam bisa perlahan-lahan bisa berubah gitu kan. Oke. Sehingga menjadi Itu- sebuah kebiasaan ya. yang Ya, baik ya. ya. Misalkan fasilitas umum, kita bicara soal bagaimana trotoar dari stadion sekarang Ya. itu kan ada kayak bola-bola Iya, gitu. iya. Itu kan fungsinya itu kan untuk ngebuffer dari pengendara terhadap penjalan kaki sebetulnya. Oke. Memberikan safety ke pejalan kaki karena khawatirnya ada slip atau kecelakaan di jalan, itu
itu nggak sampai mengenai pejalan kaki gitu kan. Tentu saja nggak harus bulat sebetulnya desainnya, tapi kan bulat akhirnya lebih ke mengarah bola yang sudah banyak dilakukan oleh di luar gitu. Jangan sampai kita plek niru gitu. Kita kan bisa desain sedemikian rupa bentuk apalah yang menyesuaikan dengan karakter Bangkalan dan segala macam. Nggak harus bulat. Tapi penataan yang dilakukan oleh PJ Bupati Pak Arief ini bagus nggak kalau menurut Mas Adeng? Bagus Mas. Saya mengapresiasi secara pribadi. Artinya lebih rapi ya. Lebih rapi dari yang awalnya amburadul lah. Kita mau menikmati Bangkalan tuh bingung caranya bagaimana. Alun-alun kebetulan ya saya juga tadi kan terlibat. Salah satunya mencoba untuk memberikan ide untuk bagaimana jogging track, bagaimana kawasan alun-alun itu yang baik ke depan itu seperti apa gitu kan. Dimulai dari jogging track itu kan Pak PJ kalau nggak salah itu berupaya menghidupkan sesuatu yang mati Mas. Dari awalnya si lapangan ini hanya digunakan untuk upacara misalkan helikopter yang seremonial kenegaraan lah. Ya itu dia berupaya untuk menghidupkan itu. Misalkan yang awalnya ketika nggak ada acara itu rumput itu tinggi-tinggi, itu bagaimana di dalam itu bisa hidup sehingga bisa dirawat gitu. Karena sesuatu yang nggak bisa terlihat langsung kadang nggak dirawat gitu. Gitu bagus sih. Bagaimana Paseban juga kalau nggak salah ke depan itu Pak PJ ada niat untuk menata ulang Paseban. Artinya bukan merubah ya, mungkin apa yang nggak dirawat nanti dirawat. Saya setuju tuh. Itu loh. Karena kan kalau membuat itu gampang, merawat yang sulit. Gitu. Ya. Saya setuju itu kalau ditata ulang tuh Paseban tuh. Saya sebagai masyarakat awam ya, yang untuk pengetahuan saya terhadap penataan ruang dan sebagainya, bagus Paseban itu. Bagus kan. Cuman ibarat kakanan lo sedek kan. Entah kurang apa orang entah bederem saya. Betul sih. Jadi kalau ada penataan ulang itu bagus, jadi kelihatannya itu hidup lah ya. Ruang terbuka itu hidup lah gitu. Memang saya jadi inget ini Mas, apa itu kalau fenomena lah ya. Fenomena viral pada saat itu Citayam itu. Citayam fashion show atau apalah yang terjadi di situ itu kan sebetulnya orang-orang banyak beranggapan itu hal yang negatif karena anak-anak muda yang berkumpul dengan segitu banyaknya, dengan perilaku anak muda zaman sekarang. Cuman bagaimana kita melihat dari sisi positifnya? Itu kan adalah dampak itu tadi. Dampak dari apa? Dampak dari bagaimana menata kota yang baik. Bagaimana mendesain sebuah trotoar yang itu betul-betul berfungsi sebagai ruang untuk orang-orang berkumpul di situ. Itu kan menarik gitu loh. Bagaimana menciptakan public space yang memberi kebiasaan baru terhadap masyarakat. Ya tujuannya menghibur tentu saja. Yang artinya kalau kita melihat Citayam itu kan menjadi kebiasaan baru, gitu loh kan. Jadi ini saya baru sadar sekarang juga. Bahwa penataan ruang bangunan itu sangat berpengaruh terhadap merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik terhadap masyarakat. Contoh, misalkan kita ke Malioboro misalkan. Kenapa orang kok mau jalan kaki sepanjang itu misalkan terus berfoto gitu kan, penataannya mungkin lebar trotoar dan lain-lain. Atau kita pergi ke Monas misalkan. Kenapa orang ini kan dari dampak bangunannya kan begitu kan? Betul Mas. Jadi memang bagaimana memberikan pengalaman terhadap seseorang yang melalui jalanan itu misalkan. Karena kan kalau kita jalan kaki di sebuah kawasan, kalau yang kita lihat hanya itu aja, kita hanya melihat jalan yang lurus itu aja tanpa ada apa di sebelah kanan, apa di sebelah kiri, ya kan bosen juga ya. Bagaimana dengan penataan atau rancangan yang membuat atau berusaha menciptakan pengalaman baru untuk si pejalan kaki gitu. Ketika experience itu berusaha kita ciptakan,
terjadilah kebiasaan baru itu. Untuk lebih memperbaiki bagaimana pola hidup di masyarakat Betul. dengan lebih baik lagi. Urban design itu tadi. Baik, luar biasa sekali yang saya tangkap ya dari perbincangan kita dengan Mas Adeng ini, bahwa arsitek ataupun mendesain sebuah bangunan itu tidak hanya berbicara soal bagaimana bangunannya, kemewahannya, bentuknya dan sebagainya, tapi juga berbicara tentang bagaimana penghuninya nyaman nggak? Penghuninya. Bahkan nggak hanya penghuninya, mungkin penghuni kan bicara hanya manusia, mungkin makhluk hidup sih Mas. Dampak terhadap lingkungan lingkungan bukan hanya manusia saja. Betul, begitu ya, makhluk hidup di sekitar hewan dan segala macam itu. Luar biasa sekali. Terakhir Mas Adeng, sebelum kita akhiri podcast ini, apa Mas Adeng yang penting untuk didengarkan oleh pemuda-pemuda di Bangkalan yang masih ragu-ragu nih Mas Adeng untuk mendeklarasikan kemampuannya di bidang mana? Itu satu. Yang kedua, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Bangkalan yang masih menganggap bahwa nggak penting pakai jasa arsitek, kepala tukang aja, asal sudah bangun bisa. Aja selesai. Ya, gitu. Apa tadi? Yang pertama mungkin kalau untuk teman-teman muda lah ya, karena saya juga muda juga Mas. Sebetulnya fokus aja dengan apa yang kamu tekuni. Dalami apa yang kamu tekuni sehingga kamu bisa dikatakan profesor di bidang itu gitu lah. Kalau bisa dikatakan tingkatan pendidikan profesor lah. Dari situ ketika kamu fokus di situ, kamu adalah menguasai bidang itu. Nanti apa yang terjadi rasanya dampaknya emang nggak instan ya. Emang ke belakang nanti seperti apa itu yang akan kita petik. Istilahnya apa yang kamu tanam yaitu yang akan kamu petik gitu lah. Kalau itu sih yang pasti tetap yakin, tetap berusaha, karena saya yakin begini Mas, di Bangkalan anak mudanya ini nggak kekurangan orang-orang kreatif. Semuanya punya concern yang luar biasa. Hanya kesempatan yang nggak ada. Oh gitu. Kesempatan ini penting nih. Iya. Calon bupati yang di depannya harus memberikan ruang kesempatan terhadap pemuda, ya enggak? Betul Mas, karena artinya begini, di Bangkalan ini teman-teman muda kita itu bukan yang nggak ada yang kreatif Mas. Teman-teman nggak, istilahnya di Bangkalan ini nggak kekurangan teman-teman muda yang kreatif. Hanya saja belum ada kesempatan untuk menguji kreativitasnya. Nggak ada kesempatan untuk meluapkan apa yang jadi ide-idenya dalam pikirannya. Artinya ketika nanti ke depan ini lebih anggaplah pemimpin kita selanjutnya itu lebih dapat memberi kesempatan terhadap teman-teman muda. Coba aja nikmati hasilnya. Nah ini bupati yang akan datang ini harus memberikan kesempatan itu. Betul. Contohnya seperti apa? Misalkan ada rencana untuk mendesain sebuah misalkan tugu atau mendesain sebuah logo, branding dan segala macam, itu sayembarakan aja. Jadi mental kompetisi teman-teman ini bisa terasah. Bisa terasa ya. Ya, jadi nggak nunggu kesempatan. Ada kesempatan nih, langsung aja gitu. Oke. Untuk masyarakat yang masih menganggap bahwa arsitek itu nggak penting. Ya. Ini gimana nih? Memang gini, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat atau orang yang belum tahu, Mas. Makanya tugas kita nggak hanya bekerja di bidang profesi kita. Tugas kita adalah mengedukasi juga. Karena ya itu tadi, orang yang belum ngerti, belum tahu, nggak bisa kita salahkan. Jadi intinya begini, pakai mandor, pakai tukang itu bisa membangun. Tapi rasakan bedanya ketika menggunakan arsitek. Rasakan pengalaman berbedanya ketika menggunakan jasa arsitek. Sudah pasti akan ada bedanya. Terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan, karena kita bicara manusianya. Ya. Betul. Oke, baik. Itu sih. Luar biasa sekali Mas Adeng. Ya. Tak terasa nih. Nggak berapa jam nih kita nih. Masya Allah, teman-teman semuanya,
Saya sangat sepakat sekali tadi Mas Adeng bilang bahwa di Bangkalan ini tidak kekurangan teman-teman yang kreatif dan konsen di bidangnya, begitu. Cuman kita kekurangan kesempatan dan ruang untuk bagaimana meluapkan dan mengekspresikan kemampuan yang kita miliki. Menjadi tugas Bupati yang akan terpilih ke depan ini setelah Pak PJ, Pak Arief ini nanti selesai. Kan pilihan lagi nih. Pilihan lagi. Itu bulan apa itu? Bulan 11. Oh, akhir tahun ini. Akhir tahun ini. November lah ya. Kepada calon Bupati Bangkalan yang akan memimpin Kabupaten Bangkalan, tolong dengarkan ini dengan baik. Tolong berikan kesempatan dan ruang yang selebar-lebarnya bagi teman-teman untuk bisa membangun Bangkalan bersama. Ya karena ketika dilibatkan, rasa memilikinya lebih kental, Mas. Nah, ini misalkan nanti udah terpilih nih, kita tidak diberikan ruang dan nggak usah pilih lagi nih. Oke. Nggak usah pilih lagi. Gitu ya. Saya akan kampanyekan itu. Oh gitu ya. Siap. Nggak usah pilih lagi. Kita pilih yang mau memberikan ruang, memberikan kesempatan. Yang tujuan kita untuk membangun Bangkalan. Ya. Karena kan? Kecintaan kita terhadap Bangkalan. Oke. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jika mau ngopi-ngopi, bisa langsung gabung ya sama kita di Kopi Kelut ya. Menikmati hasil karya dari Mas Adeng yang dulunya bambu diganti dengan kayu, dan sekarang kita lihat bagaimana sensasi kita ngopi di sana. Insya Allah yang dihadirkan bukan hanya kemewahan tapi juga ketenangan. Mewah versi saya itu bukan yang gemerlap lampu dan yang sebagainya. Tapi mewah bagi saya adalah ketenangan hati, jiwa, dan kita enjoy ngopi di sana. Benar nggak? Betul. Oke. Enak juga kata-kata saya. Lebih fase Mas Badrus nih. Makasih Mas Adeng. Sama-sama, makasih banyak Mas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu. Amin. Makasih banyak.